Ya udah, oke. Selamat datang guys di Halo Dek, bicara santai bareng kakak adek. Hai Enggak, kak. kan ini nggak lupa rekam. Enggak, ini udah. Oke, hari ini tuh kita akan bicara tentang ternyata dewasa itu nggak seindah bayanganku. Dulu ya, aku bayangin orang-orang dewasa itu enak kerja, abis kerja, pakai baju bersih, rapi, terus dapat duit, bisa jajan, bisa beli ini, bisa beli itu. Kalau menurut kamu dewasa itu kayak apa bayanganmu dulu? Enak bisa nikah. Oh, orang dewasa bisa nikah. Terus kak? Ini pokoknya bisa apa ya? Nggak tergantung sama orang tua juga. Ternyata masih tetap kita tuh waktu dewasa apapun masih butuh orang tua. Iya. Terus kaget nggak sih masuk ke dunia kerja? Awalnya pasti kaget karena belum terbiasa. Tapi kalau udah terbiasa ya nyantai aja, enjoy sama pekerjaannya. Apalagi kalau pekerjaan itu yang kita sukai gitu. Betul. Jadi kalau biasanya ya kalau pengalaman aku tuh udah lewatin setahun berarti kita selanjutnya udah tahu ritme kerja tuh kayak apa. Jadi nggak sesulit itu lagi gitu. Ya kan? Udah tahu caranya juga gimana. Iya. Terus menurut kamu banyak nggak sih orang-orang di luar sana yang berpikir kayak kita, yang ternyata dewasa itu nggak seindah bayangan kita tuh? Banyak lah pasti. Kayak apa ya? Karena emang udah capek sama dunia kehidupan yang hiruk pikuk ini kali ya. Kayak sedangkan waktu masa kecil ya pikirannya ya makan, main, bobo. Sedangkan sekarang banyak dipikirin. Betul, dan bisa jadi karena lelah pun kita tuh nggak bisa bobo, padahal badan kita tuh butuh istirahat, ya kan? Betul. Terus ya udah deh lanjut aja kita baca thread. Kenapa? Tapi dulu, hal apa yang kamu rindukan di masa kecil? Hal apa yang aku rindukan di masa kecil? Aku anak yang di rumah aja, jarang keluar rumah. Jadi yang aku rinduin, aku pengen banget main-main siang, kayak mandi hujan bareng teman. Gitu dulu aku memang nggak bisa atau nggak dikasih kayaknya deh, nggak dikasih. Jadi kenapa? Berarti belum pernah pengalaman itu atau pernah? Karena apa namanya? Karena nggak dikasih, jadi kayak nyuri gitu. Sempat nyuri mau keluar nih, nggak dikasih ayah kan. Pas aku keluar pagar, terus tiba-tiba ayah nyampe pulang kerja, itu langsung lari, tapi nggak jadi mandi hujan gara-gara itu. Sorry apa? Nggak denger tadi ada iklan. Jadi aku tuh kan nggak dikasih mandi hujan kan, main-main kayak anak siang-siang tuh sore. Terus aku lari nyuri-nyuri waktu gitu pas nggak ada ayah di rumah. Jadi aku keluar pagar, terus aku mau main hujan, terus tiba-tiba ayahku pulang kerja. Terus aku lari, nggak dimarah sih. Aku lari masuk ke dalam tuh kayak badan itu refleks banget. Jadi kayak takut dimarahin, padahal sebenarnya nggak dimarah, cuma dilarang aja, nggak boleh kan. Kita biasanya kalau bilang jangan ya pasti kita bakal lakuin kan. Iya. Tapi yang memorable banget apa? Mungkin ada? Gak ada sih, itu aja. Gak ada. Kamu? Aku paling aku kan di sini lingkungan aku keluarga semua ya. Dan angkatan aku tuh kebanyakan cowok, anak-anak cowok. Jadi aku ikut main sama anak-anak cowok. Terus aku ikut kayak main bola. Nah, terus gak yang bikin terkenang banget tuh sekarang kayak dulu tuh segerombolan kita kayak bener-bener nyuri buah orang. Nyuri buah mangga kalian? Nyuri buah jambu. Oh, jambu. Dimarah sama yang punya. Terus banyakan jambu gitu deh pokoknya. Padahal itu tuh nggak dimakan. Kayak cuma pengen
ngambil aja seneng aja gitu. Iya, senang metiknya aja gitu ya. Sekarang pernah lagi nggak? Enggak lah, udah sini pun udah jarang ada sih ya pohon jambu karena udah dijadiin rumah juga sekarang banyaknya. Udah jadi bangunannya. Jadi tuh kalau selama kerja yang paling diingat main-mainnya aja, yang paling pengen dilakukan. Iya, pengen juga. Pengen main-main aja gitu ya. Pengen main lagi kayak kucing-kucingan tuh rame kan. Pernah nggak kucing-kucingan? Kayak mana tuh? Apa itu? Itu kayak apa sih? Apa ya dalam Indonya? Aku nggak tahu deh, kucing-kucingan pokoknya. Apa? Gimana? Itu permainan tradisional pokoknya. Oh iya. Aku nggak kayak mainnya. Aku nggak tahu deh bahasa Indonesianya apa. Pokoknya di sini kucing-kucingan. Ada deh, nanti deh kamu cari deh. Iya, mainnya kayak apa, Kak? Banyak macamnya sebenarnya. Kayak misal kucingan sendal nih ya. Semua sendal tuh disatuin gitu. Disatuin semua kayak, terus kita nyoba ngambil nih. Padahal di situ ada lingkaran. Oh iya. Iya, tahu nggak? Nah, yang kayak gitu tuh pokoknya. Kalau di kita tuh di sini namanya kayak pecah piring gitu loh, kayak jadi ada keramik yang disusun terus panjang terus kita lempar. Gitu terus lari gitu terus nanti nyusun lagi gitu. Iya, dipukul sama bola kan? Iya, dilempar pakai bola. Nah, di sini tuh nyebutnya boy-boyan deh. Apa? Main pecah piring. Pecah piring di sini boy-boyan. Boy-boyan itu bahasa daerah atau apa? Daerah, kayaknya ya daerah deh. Daerah. Oh, tapi kita bukan anak kecil lagi. Kita udah dewasa, guys. Gak apa-apa, ingat aja masa dulu, ya kan? Iya, mengenang, oke. Dan memang, kenapa? Lanjut. Dan memang ternyata saat udah bisa disebut usia dewasa dan melakukan kegiatan-kegiatan orang dewasa, aku bisa simpulin bahwa dewasa itu nggak seindah bayanganku dulu, ya kan? Ya, benar. Ya. Ini tuh cocok banget sama yang namanya thread kita yang pertama. Kamu deh baca. Oke, dari Kak Igor Backpacker.official. Orang yang waktu kecil penurut dan nggak pernah tantrum, pas besar sering panik dan tantrum. Ternyata justru anak yang waktu kecil suka nangis, rewel dan tantrum tuh anak yang normal. Iya. Gitu. Jadi jangan dimarahi kalau ada anak yang suka nangis, suka rewel, minta jajan, minta itu tuh normal. Iya, betul. Dan kalau untuk ibu-ibu tuh biasanya coba latihin sabarnya deh sama anak-anak. Bisa juga kayak usapin dada anak, bilang sabar ya, tarik nafas dulu gitu, ya kan? Aku tuh sering lihat di VT-VT tuh kayak gitu. Gak apa-apa nangis, tapi kayak dibilang sabar ya. Jadi dius-us hatinya gitu loh. Iya, benar. Gitu. Dan anak kalau misalkan mau beli ini, tapi mungkin keuangan yang belum ada, dikasih paham aja gitu, jangan langsung dimarahi, nggak boleh atau jangan gitu. Iya, dikasih paham aja biar si anak menerimanya enak. Betul. Tapi yang paling lucu nih, misal kita pergi ke supermarket gitu kan, terus dibilang mau beli itu, kata ibunya apa? Nggak dijual. Padahal ya kan, lucu kan kalau lihat-lihat yang kayak gitu nggak dijual. Logikanya yang ngapain dipamerkan di situ, ya kan? Apalagi yang kalau ada abang-abang yang nyodorin. Itu kan, itu lebih kocak sih, kayak si abang ini ibu apaan. Iya. Betul. Terus ini tuh ada dari Alfatera, katanya aku nih pas dewasa malah tantrum karena pas kecil tidak dibiasakan berpendapat, sampai sekarang susah berpendapat. Nah, berarti ini tuh ciri-ciri orang tua yang nggak mendengar anaknya, ya kan? Nggak dikasih waktu untuk anaknya bicara. Jadi pas gede itu tidak ingin memahami si anak. Iya, betul. Inginnya dimengerti terus. Nggak boleh ya, ibu-ibu. Kalau kita jadi ibu suatu saat nanti, ya jangan gitu, ya kan?
betul. Harus dicamkan banget. Terus ada juga dari Mawar, katanya ternyata jadi dewasa semenyakitkan ini ya, katanya gitu. Udah capek banget tuh pasti orang-orang kalau udah nulis kayak gitu. Iya, itu karena kehidupannya yang emang kayak apa ya, dituntut untuk serba bisa, serba segalanya mungkin ya. Padahal kan kita manusia kan, ada kurang juga. Jangan terlalu diporsir lah. Iya, dipaksa. Terus ada juga dari Lala yang katanya, Bu, ternyata dewasa tidak seindah yang dibayangkan dulu. Ada juga dari Tata Alvaro, katanya ternyata jadi dewasa nggak enak ya. Ini tuh udah 3 thread yang kita baca tuh sama. Iya kan? Tapi yang dimaksud nggak enaknya itu apa? Kadang kan kalau misalkan apa yang mendapatkan kehidupan yang layak, yang bahagia, pasti kan kita nggak bakal nih ngomong kayak dewasa nggak seindah itu. Kalau apa? Kalau misalkan kita punya kehidupan yang lebih layak nih, misalkan lebih bahagia, apa masih mungkin kita bakal ngomong seperti ini juga? Kayak dewasa nggak seindah itu. Tapi banyak juga tahu kasus orang-orang yang berada yang tiba-tiba dia pakai bahan yang nggak bisa dipakai itu, yang haram. Alasannya ya dia saking banyaknya tuntutan. Dan tiap orang mungkin punya ujiannya masing-masing ya. Iya, betul. Berarti ini tuh berlaku ke semua orang ya? Benar, dan aku rasa kayak saat di bawah di atas pasti ada tekanan yang memang porsinya di orang itu gitu, ya kan? Ya kan, beda-beda kan? Karena rasa capek itu. Iya, betul. Pokoknya banyak kasus yang kayak gitu. Ya kan? Iya, betul. Terus ini tuh ada thread dari Teddy PRS, katanya semakin dewasa jadi semakin tahu ternyata orang yang suka marah-marah itu lagi sedih, orang yang banyak tertawa ternyata dia lagi kesepian, dan orang yang suka dengerin cerita orang lain itu dalam hidupnya ceritanya nggak pernah didengar dan pencapaiannya nggak pernah diapresiasi. Ini sakit banget. Iya, komplit kan. Aku ngerasain nggak? Iya, aku ngerasain. Aku pernah apa ya? Kalau nggak salah kamu chat atau komen kamu bilang aku lupa. Pokoknya entah kata kamu aku bangga, entah apa ya, aku lupa pokoknya. Gitu kamu bilang. Terus aku sadar ternyata apa yang aku bisa dapatin sekarang, ternyata orang sekeliling tuh nggak ada yang bilang kayak gitu. Jadi pas aku baca chat kamu tuh aku senang banget. Ingat nggak? Aku terharu gitu ya. Kenapa? Terharu. Iya, terharu. Ternyata orang tuh cuman kasih semangat, ayo semangat, tapi nggak ada bilang apresiasi gitu loh. Oh, aku ingat waktu kamu bikin story yang sama ayahmu. Nggak tahu sih, pokoknya kamu ada komen. Kalau nggak salah kamu chat aku. Iya, kalau nggak salah tuh yang story kamu yang sama ayahmu yang wisuda kalau nggak salah. Oh iya itu ya. Iya kan? Iya. Ya. Apa kamu bilang nggak? Front of you. Iya. Terus kayak ya udah orang tuh kayak lihat aja aku dapet itu, dan ya udah nggak ada bilang kayak seneng happy itu nggak ada. Paham nggak sih? Gitu. Iya. Jadi pas waktu kemarin tuh aku baca kontenmu. Ingat nggak isinya apa? Yang mana? Yang soal nilai. Oh iya. Ya, terus aku malamnya nanyain kan, kamu aman nggak? Oh iya. Aku pikir kenapa? ya paham aja gitu. Oh karena baca itu makanya nanya itu ya? Soalnya aku paham banget rasanya gimana. Iya, jadi kan kayak kita tuh, misal kita nggak dikasih hidup yang layak. Bukan kita minta ya, tapi kayak memang orang tua tuh harus tanggung jawab kan terhadap anak-anaknya kan, tapi itu nggak dikasih gitu. Jadi aku tuh kayak belajar mati-matian biar aku dilihat, paham nggak sih? Betul. Biar aku dilihat, itu kayak caper aja sebenarnya. Jadi kayak
Ya udah caper aja, tapi cara aku tuh kayak gitu gitu. Dan hasilnya nggak sesuai yang kamu pengen kan? Iya, padahal capek Kak, capek Iya. sebenarnya. Dan kamu senang belajar, Iya. tapi di satu sisi kamu ngerasain ada tekanan di sini. Jadi Iya. seolah yang kamu dapat nilai bagus itu kayak percuma. Akhirnya gitu. Jadi kayak ya buat apa aku selama ini mati-matian, tapi nggak ada satupun yang membuat kita happy, kayak bangga istilahnya. Iya betul. Dan aku kayak dan ya sakit sih sebenarnya kalau di posisi itu. Iya kan? Ya udah lanjut, itu di luar pembahasan. Terus lanjut Kak. Dari PRN ya, jadi dewasa nggak enak ternyata, apalagi tinggal bareng mertua, keluarga jauh, kerjaan mobile, nggak punya teman kerja, teman-teman udah sibuk dengan kehidupan masing-masing. Aku kesepian ternyata. Tapi kan udah nikah dia ya? Ya kan? Apa? Tapi dia kan udah nikah, apalagi tinggal bareng mertua. Hai, halo. Udah. Udah. Apa tadi mau bilang? Mau bilang apa tadi? Ini kan katanya apalagi tinggal bareng mertua, berarti dia udah nikah. Tapi dia bilang aku kesepian ternyata, katanya gitu. Mungkin karena suaminya yang sibuk kerja, kurang waktu perhatian yang nggak ada. Dan mertua kan nggak semua mertua yang memahami si anak yang sebagai menantu ya. Iya, orang kita kan orang datang juga kan, orang ya, baru yang masuk. Ya, orang lain. Iya, orang lain, orang datang. Ada rasa canggung mungkin, atau emang nggak deket atau apa, bisa jadi. Iya sih, betul. Berarti apa namanya? Jadi dewasa kalau udah baca yang tren ini makin ini ya. makin jauh pikirannya karena udah memasuki apa ya, pernikahan. Kayak kelihatan serem gitu loh Kak. Iya. Punya apa ya, pikiran nggak mau nikah karena cerita orang yang tidak mengenakan, tapi banyak juga kan yang apa ya, bahagianya gitu. Pokoknya balance lah, 50-50. Iya, rasa takut itu ya wajar banget, wajar. Iya kan. Ya udah, lanjut ke thread selanjutnya. Baca. Ada dari Hesti, katanya ternyata gini ya, tumbuh menjadi dewasa perlu mikirin banyak hal, ngebagi waktu, cari tahu sendiri apa yang ada jadi solusi. Kadang suka tiba-tiba galau, bahkan melo gitu, padahal nggak lagi kenapa-kenapa. Hari-hari selalu ngeyakinin diri sendiri bahwa pasti ada hal indah di ujung sana. Nah, aku tuh sering kayak gitu. Kayak apa ya, mengharapkan sesuatu karena kayak hari ini sakit jalannya sulit banget ya, kayak masa ada apa di ujung sana, tiba-tiba berandai-andai harapan, ada harapan. Betul. Kalau kita dewasa banyak mikir hal-hal yang memang kadang bahkan itu belum terjadi, iya kan? Ya, di luar ini, di luar apa? Di luar kehendak kita juga. Bisa jadi. Ya, kan gitu, di luar apa ya, yang belum terjadi. Ya. Terus ada thread dari ini nih, namanya lucu nih, 30 tahun hidup. Apa? Iya, 30 tahun hidup. Aku pas dapat thread ini kan, aku langsung nyari si Squidward itu siapa. Siapa? Yang itu teman SpongeBob yang jadi kasirnya. Oh iya, betul aku udah nonton. Dan berita. Iya, katanya makin dewasa makin relate sama Squidward. Katanya ngeluh capek kerja tapi nggak resign. Giliran nyoba menjalani passion ternyata hasilnya nggak sesuai harapan. Balik lagi ke budak korporat. Pantes banget nunggu dia. Oh, dia tuh udah jalanin sesuai passionnya tapi nggak sesuai harapannya. Jadi balik lagi gitu. Kamu ini sesuai passion nggak?
Enggak. Enggak ya? Enggak. Kamu? Enggak juga sih, jauh di luar passionku. Banget jauhnya. Iyalah. Enggak juga sih. Tapi Jadi kan karena aku lebih suka praktek kan dibanding apa dari benteng? teori. Jadi ya oke lah. Ya kan kerjaan praktek, Kak. Ya kan? Kerjaan kamu Ya, praktek semua. ada yang kayak kamu nih kan standby aja itu di komputer. Iya. Nah aku tuh nggak suka, nggak bisa. Bosen. Kayak gampang ngantuk gitu. Makanya suka gangguin orang. Tapi kamu betah ya? Ya betah-betah. Betah-betahin. Aku tuh mikir Kamu kan, butuh. apa? Karena butuh. Iya, aku tuh mikir kan kalau jadi admin itu nggak keluar, nggak panas gitu. Nggak hitam aku nggak. Tapi bosan nggak? Bosan nggak? Bosen lah. Kayak mana nggak aku chat kamu terus woi, orang aku bosen? Iya. Tapi ada niatan pengen kerja di tempat lain nggak? Ada, Kayak bisa hal baru gitu? ada. Apa? Kepengennya tuh apa? Guru? Enggak. Enggak ah, capek. Oh iya. Tapi kan enak setengah hari tuh. Iya, iya. Biasanya kan kalau kerjaan yang memang untuk istri, untuk cewek itu cocoknya guru kan. Kayak pulang Iya. jam 2, jadi dia bisa ngurus rumah juga. Nggak kayak kita nih, pulang sampai sore. Iya. Terus kamu Terus gimana? Ada kepikiran nggak? apa? Mau cari yang lain? Ada. Aku tuh pengen kayak buka usaha sendiri gitu loh. Bukannya juga usaha? Jadi kayak aku kan seneng apa ya? Seneng kayak foto-foto gitu loh. Nah aku tuh pengen kayak ikutan fotografer aja gitu. Hobi gitu. Tapi kalau kerjaan sekarang, kayak mana kerjanya? Apa? Kalau kerjaan sekarang, nggak ada yang kayak gitu. Enggak. Enggak lah. Jadi kalau sekarang di mana? Komputer juga enggak? Enggak komputer. Cuma kayak mesin, kayak tahu nggak sih kayak mesin? Ini kenapa jadi bahas ke sini? Itu gara-gara si Squidward itu. Ya, lanjut. Aduh, yaudah ini ada dari siapa nih? Ada Dwi ya. Ternyata apa sih? Sekarang Ternyata jadi paham kenapa orang yang dulu pakaiannya tertutup sekarang jadi terbuka. Yang dulu nggak pernah merokok sekarang jadi aktif merokok dan minum minuman. Ternyata dewasa memang segila itu kalau nggak dibarengin dengan iman. Yah, betul. stres itu karena tuntutan banyak, tanggung jawab banyak, penghasilan nggak ada mungkin atau kurang cukup. Makanya ya Gini Kak, kalimatnya ya. tuh kalau udah rusak ya udah sekalian rusak aja gitu, ya nggak? Paham nggak? Jangan setengah-setengah. Tapi aku nggak tahu lagi kamu baca yang mana. Oh nggak tahu. Yang ini namanya Dwi. Ya udah kamu lanjut, terus lanjut. Masuk ke ini aja nggak sih? Apa-apa? Perbedaan antara dewasa dan pikiran dewasa. Boleh, kamu bahas itu kan? Nah, kan kamu juga ya. Tapi ya, kalau disuruh perbedaan ya, antara orang dewasa dan pikiran dewasa itu kayak semacam cowok sama cewek nggak sih? Kayak cowok itu kan cuma usia aja ya yang bertambah. Iya. Cewek tuh kayak bukan cuma angka aja yang bertambah, tapi pikirannya pun kayak bertambah gitu, pikiran dewasanya, ngerti nggak? Iya. Dan bahkan katanya lebih dewasa, lebih cepat dewasa wanita daripada laki-laki. Gitu, ya kan? Mungkin kalau kita bicarain tentang perbedaan antara orang dewasa sama pikiran dewasa, kalau orang dewasa itu lebih dari usianya kali ya kan? Kalau dewasa 18 tahun ke atas, ya kan? Kalau pikiran dewasa, anak kecil yang punya pikiran dewasa, berarti itu, pikirannya itu. Iya, betul. Yang dewasa. Berarti belum, apa ya, nggak memungkinkan si orang yang usianya udah dewasa belum tentu pikirannya pun dewasa. Iya. Dan anak kecil belum tentu dia anak-anak pikirannya. Iya kan? Bisa jadi dia dewasa. Terus menurut kamu bisa dikatakan pikiran dewasa tuh kayak apa sih?
yang mungkin lebih bisa spesifik mungkin. Apa? Bisa apa? Spesifik. Spesifik? Mm-mm. Maksudnya? Eh, apa ya? Kayak lebih paham cara menerima gitu loh. Iya, iya, Gimana iya. tuh? Kalau Kalau kenapa? menurutmu gimana? Kalau menurut aku ya, kita Mm-mm. tuh bisa dibilang dewasa kalau ada satu masalah, terus kita cari solusinya, bukan malah ngerembet yang lain. Jadi kita tuh kayak punya kemampuan problem solvingnya gitu, ya kan? Oh, Cari bisa solusinya. masalah yang sedang dihadapi gitu ya. Iya, iya. Kan itu tuh berlaku di anak kecil sama orang yang usianya udah dewasa. Kayak misalnya anak kecil, dia lagi berantain apapun. Terus dia mikir kalau dia berantain, nanti orang tuanya tuh bakal marah. Terus dia ada inisiatif untuk ngeberesin, ngerapiin semuanya itu. Iya kan pikiran dewasa dia. Ya Iya betul kan? betul. Mm. Gitu. Itu tumbuh sih ya. Iya, iya, iya tumbuh. Jadi dia kayak sekali diingatin sama mamanya, nih jangan main, jangan dikotorin gitu. Jadi besoknya dia punya inisiatif. Oh, kata mama abis dimainin mainannya langsung diberesin. Nah, ya kan? Itu pikiran dia tuh kayak dewasa gitu. Hmm. Tapi Apa? bagian tersulit kamu jadi dewasa tuh apa? Bagian tersulit kalau menurut aku ya sampai sekarang. Nah, Yang paling sulit itu menerima diri, woy. Ya nggak sih? jadi apa? Apa? Menerima diri. Menerima diri karena Karena semua takdir yang dikasih untuk aku. Jadi yang namanya menerima itu nggak hanya aku terima, nggak. Tapi dengan ini semua. Kenapa? simpelnya tuh kayak gak sesuai harapan. Iya, iya. Hmm. Ya, jadi kalau misal kita mungkin karena ekspektasi terlalu tinggi, jadi pas realitanya nggak begitu, kita kan nerimanya tuh kan kayak susah gitu kan. Harus Oh, ada iya. sesuatu yang hal positif dulu, baru kita paham, oh ternyata kalau aku kayak gini, aku nggak akan dapat itu gitu. Ternyata kalau aku dapat ini, belum tentu baik gitu, ya kan? Karena yang baik menurut kita yang belum tentu baik menurut yang di atas kan. Iya, betul-betul. Dan itu aku sampai sekarang masih belajar banget, Kak. Ya, harus sih. Harus tetap belajar kalau itu. Iya kan? Kalau kamu gimana? Aku Mm-mm. ya sama. Lebihnya sama dan apa ya? eh harus apa? Apa? Lebih bisa menerima kayak kontrol emosi. Iya, 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 betul. Belajar kehidupan aja, ilmu tenang. Ilmu tenang. Betul. Tapi memang ilmu tenang itu sulit kan? Apalagi kayak aku orang yang ribut. Kalau kamu kan kayak diem, jadi kayak orang mikirnya, oh ini dia anak yang kalem gitu, kayak dia tuh kayak misal diapa-apain kayak diem, jarang membantah gitu ya nggak sih? Diem di luar. Iya, padahal di kepala tuh rame, kayak lagi rapat, ya kan? Rapat. Rapat presiden. Nama presiden. Kalau aku tuh kan kelihatan, dari wajah aku aja kelihatan, paham nggak sih? Kamu nggak gitu? Aku lebih bisa kontrol sih sebenarnya. Oh ya, dari wajah bisa? Tapi kalau emang udah muak banget, pasti kental juga. Tapi ngomong pedih nggak? Apa? Ngomong-ngomong pedih nggak? Kalau kesel sama orang? Sedih juga sih. Kadang. Iya kan? Gak apa-apa sih. Biarin aja. Kalau orangnya keselin. Lanjut. Ya udah lanjut. Terus menurut kamu penting gak sih kita itu harus terus terang? Gak usah berbelit-belit, bilang aja kalau memang kamu gak suka itu gitu. Atau menurut apa? Harus. Tapi ada yang mengharuskan kayak apa ya? Istilahnya itu kayak berbohong untuk kebaikan, katanya gitu. Setuju kamu sama kalimat itu? Setuju-setuju aja sih. Kadang mungkin ya. Kadang bisa dipakai, Sesuai kondisi. Iya, sesuai kondisi. Tapi kalau ketahuan atau
terbuka itu tuh sakit banget, Uy. Tapi kan katanya lebih baik jujur tapi menyakitkan dibanding berbohong. Iya. Tapi kan makanya aku bilang, kamu setuju nggak? Sulit kan, sesuai kondisi kan. harus Tapi kalau harus apa? Harus bisa menerima kan. Iya, tapi aku orangnya kalau aku nggak ngomong jujur, aku susah, kayak nggak enak hati. Walaupun nanti setelah jujur ribut apapun itu. Berarti harus banget jujur kamu ya. Iya, aku kayak gitu orangnya. Berantem juga. Iya, abis itu kan kadang tuh abis kita bicarain kayak walaupun ribut itu kayak ada pelajaran yang kita ambil nggak sih? Jadi kayak wanti-wanti menjaga-jaga jangan kayak gitu lagi. Iya kan? Berarti ada keinginan untuk berbohong nantinya kamu? Enggak lah. Tapi kan berbohong kebaikan katanya. Apa? Berbohong? Untuk kebaikan katanya. Enggak lah, mending jujur. Aku tuh misalnya kayak pikiran apa gitu, pasti nanti aku lagi cerita-cerita tiba-tiba aku bilang gitu. Jadi kalau misalkan kondisinya emang mendesak dan mengharuskan untuk berbohong ya nggak apa-apa, sebenarnya nggak ada masalah juga. Iya terus nantinya aku bakal bilang kalau aku. Iya, kalau emang waktunya udah pas. Kalau udah tepat ya. Iyalah. Jadi nggak apa-apa juga. Iya kan. Jadi nggak apa-apa bohong juga. Tapi ini tuh bukan mengajari untuk berbohong, enggak ya. Enggak, ini tuh enggak. Cuman emang kalau misalkan keadaannya udah mendesak banget ya nggak apa-apa sebenarnya. Oh, gitu. Oke lah. Terus menurut kamu apa nih yang harus kita siapkan untuk anak-anak yang mau numbuh dewasa? Belajar menerima yang pertama. Menerima apa? Menerima takdir. Menerima keadaan sebenarnya, menerima keadaan. Terus apa ya? Apa deh menurutmu deh? Kalau aku sih yang pertama kita tuh harus menerima diri kita kan. Makanya kayak aku bilang tadi, kesulitan aku ya aku susah menerima, walaupun aku lagi susah tapi aku tetap belajar sih. Kita tuh harus belajar menerima diri kita, terus kita harus bertanggung jawab sama diri kita. Kalau kita udah berani ngambil keputusan, walaupun secapek apapun itu tetap harus dikerjain walaupun kita mengeluh. Iya nggak sih? Iya kan? Harus tetap dikerjain walaupun kita harus banting tulang banget, walaupun ngantuk tetap harus dikerjain karena kita nggak tahu di mana dan kapan kita akan berhasil. Kalau nanti kita selesai nih, misal aku capek banget nih sama satu kerjaan ini, aku lepasin, aku kerjain yang lain, nanti aku bakal capek lagi kan? Iya. Pasti bakal menyerah lagi. Ya nggak? Tapi namanya rutinitas pasti bakal dikerjain juga. Iya. Makanya jangan nyerah dan kita harus berani memang benar-benar tanggung jawab sama apa yang udah kita ambil gitu. Terus kita tuh harus pintar perlakuin orang dengan baik, ya nggak? Dari tutur kata. Baik juga. Apa? Biar kita dapat feedback baik juga. Iya betul, yang dari hal-hal kecil lah, dari tutur kata, nggak boleh ngejek ya kan Kak, harus manggil orang dengan nama yang benar gitu, nggak boleh yang diubah-ubah gitu ya kan. Terus kita juga misalkan untuk lucu-lucuan aja. Iya boleh, tapi kan harus yang dia suka juga. Iya, ada persetujuan. Katanya Rosa, nggak tahu. Siapa? Si Nora. Terus sebenarnya kamu ada rencana nggak sih dulu waktu masih sekolah itu, ada rencana nggak sih? Aku tuh umur segini harus kayak gini nanti gitu, ada nggak sih? Nggak tahu sih aku, karena mungkin banyak tekanan sana sini, jadi kadang sebenarnya waktu ada sih sebenarnya, cuma kayak udah pupus aja gitu. Kayak jalanin aja gitu ya? Kayak udah nggak se-excited dulu lagi. Gitu.
Terus apa sih yang bikin, kalau misal kamu lagi down banget nih, yang bikin bangkit lagi tuh apa sih? Aku Mm-mm. sebenarnya kadang pasti yang pertama kayak nangis dulu ya untuk ngeluarin emosinya biar ngerasa lega lagi gitu. Betul. Terus kadang kalau ya aku apa ya ngelakuin hal-hal yang bikin aku senang aja. Habis itu suka ngelihat apa ya mikir lagi gitu kayak eh, oh iya ya ternyata kita tuh masih bisa dibilang lebih untung dibanding orang yang kayak nggak Oh, bener. tinggal Iya, iya, misalnya iya. kesusahan untuk makan itu Mm-mm. aja sih kayak bikin apa ya berusaha untuk bangkit lagi karena itu aja. Kalau kamu? Kalau aku, kalau aku tipe yang nangisan, terus Hmm. aku juga bakal nyari orang untuk cerita, terus aku Hmm. bangkit lagi. Abis itu dua aku lakuin itu, aku langsung bangkit. Gak tahu kenapa. Pokoknya kayak ngelepas aja terus langsung bangkit lagi. Yang penting kamu tuh ada apa ya dukungan, Iya, ada aku nggak sendiri, aku nggak bisa sendiri. kayak biar kamu tuh ngerasa ada pegangan. Oh aku nggak sendiri nih, Mm-mm-mm. ada orang yang emang peduli sama kamu. Iya, aku kayak gitu. Dan Tapi menurutku, kamu kenapa? tuh ada yang apa makan makanan yang suka, misalnya kayak kamu kan donat nih. Oh, Kamu iya. gitu nggak? Oh iya, aku kayak gitu juga sih. Tapi yang pertama itu ya kayak yang tadi aku bilang, sesudah nangis ya aku cari orang, aku cerita. Misal aku bilang aku kesel banget nih sama gini 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 gini, aku capek banget gini gini. Udah selesai gitu. Kalau misal nanti keluar kantor atau mau jajan, aku lihat makanan yang aku suka, aku juga senang, aku juga happy gitu, kayak donat gitu kan. Kayak Ya. lagi capek terus beli donat juga bisa happy langsung gitu. Aku sebenarnya tipe orang yang mudah moodnya baik lagi tuh mudah. Ya, Kenapa? mudah ya. Ya, Mm-mm. asal ada orang yang bisa kamu percayai kayak Iya, iya, iya. Aku tuh mudah kayak gitu. Dan aku juga mudah nangis. Jadi iya. kayak mudah tersinggung, mudah juga baiknya gitu. Gak apa-apa sih sebenarnya. Iya, nggak apa-apa sih. Iya kan? Terus Iya, menurut, gak apa-apa. Ya menurut lanjut. ya, terus menurut aku kita tuh kalau mau tumbuh dewasa tuh yang pertama jangan pernah nunda kerjaan, nunda tanggung jawab yang dikasih sama kita. Ya nggak sih, Kak? Benar-benar. Iya kan? Kayak tepat waktu itu kayak bisa, Disiplin ya. iya disiplin, kayak tepat waktu itu memang benar-benar ilmu yang bisa kita terapkan di sehari-hari gitu. Iya. Iya kan? Kayak bangun cepet juga, bangun pagi. Kamu bangun pagi nggak? Bangun pagi dong, aku subuh. Aku bukan Subuh. pagi subuh nih. Apa? Aku bukan pagi subuh. Subuh ya, bangun subuh. Iya, kadang kan ada orang yang memang malamnya kurang bobok terus dia tetap bangun apapun yang terjadi, ya Itu kan kan? bentuk apa? eh Proses membentuk karakter seseorang sebenarnya. Iya, iya, iya. Ya Terus, kan? terus kita juga jangan pernah biarin orang menunggu, karena menunggu itu emang nggak enak, makanya kita Enggak harus. enak. Kamu seneng nggak ditungguin? Enggak. Bikin nggak enak kan perasaan kita kan? Eh, Terus Gak apa? enak juga nunggu jodoh. Apa? Gak enak juga nunggu jodoh. Iya, itu kan kegiatan yang nggak bisa kita ikutin orang-orang. Ya kan? Terus kalau dewasa itu kita tuh harus pintar masak. Kalau yang cewek, ya nggak Enggak sih? harus. Nggak harus. Kalau menurutku iyalah. Misalnya kita punya suami, terus dia malam-malam pulang kerja, nggak ada apa-apa. Salah satu yang bikin dia seneng ya kita masak sesuatu yang dia suka, nggak sih? Nggak. Ini berlaku untuk cewek aja atau cowok juga harus bisa masak? Terserah sih kalau mau bareng-bareng. Kalau aku sih, Menurutku untuk berlaku untuk ke semua orang ya kayak cewek cowok tuh harus bisa masak menurut aku. iya Harus. betul. Hmm. Ya udah deh, karena kita bahasnya ternyata dewasa itu nggak seindah bayanganku, aku mau bilang emang benar, dewasa itu nggak seindah bayanganku. Jadi ada beberapa tips yang memang kita harus belajar. Yang pertama,
kita harus belajar mencintai diri kita dulu. Ya kan? Terus kita juga harus belajar yang namanya komunikasi sama siapapun, dan kita juga harus belajar namanya beradaptasi, menyesuaikan sikap kita saat kita bicara sama siapapun, karena orang bakal lihat kita menghormati dia atau enggak gitu. Jadi nanti kita juga bakal dihormati gitu. Dan untuk di 2025 ini jangan lupa, karena kan kalau 2025 ini memang semuanya kan sosmed ya. Jadi kita harus punya yang namanya kemampuan untuk pintar dalam menggunakan teknologi digital. Karena gak cuma harus punya ijazah, tapi kita juga harus punya personal branding yang memang benar-benar baik. Jadi kalau mau nanti ngelamar kerja, kita juga itu bisa dilihat kalau sekarang. Ya kan? Dan satu lagi, jangan lupa setelah usaha berdoa. Itu aja sih. Karena dari itu aku. harus banget ya. Kenapa? Enggak. Apa? Enggak. Apa? Enggak, ya ampun. Ya udah gitu aja deh sama aku. Ya udah, so terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Aku ada sedikit kutipan sebagai penguat mungkin atau reminder. Kayak hari ini kita belajar bahwa menjadi dewasa bukan soal pencapaian, tapi tentang bertahan, tentang tetap berdiri meski dunia tidak sehangat yang dulu kita bayangkan. Kalau kamu sedang lelah, sedang bingung, atau merasa sendiri, tenang, kamu tidak sendiri. Ada banyak hati yang sedang sama-sama belajar kuat tanpa kehilangan kegabutan mereka. Dan mungkin dewasa itu bukan tentang sempurna, tapi tentang terus melangkah meski tertatih. Dengan hati yang tak lagi utuh, namun masih mampu mencinta. Sampai jumpa di episode selanjutnya. So, thank you for watching. Dadah. Dadah, dengan tuh guys.